wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarwiyah dengan NIM 1814271. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen aset dan liability. Pertanyaan yang pertama yaitu imbas atau masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini berimbas secara langsung terhadap aktivitas sektorial dan turut berdampak terhadap kinerja perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya itu bertumpu pada sektorial. Nah, imbas dan masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah yang pertama yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, kita singkat dengan NPF, akibat COVID-19 ini yang menyebabkan kenaikan potensi risiko rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. Nah, NPF ini merupakan pembiayaan macet yang sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah, dan NPF ini juga erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. NPF yang mencerminkan risiko pembiayaan pada bank syariah mengalami fluktuatif selama pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kenaikan risiko terhadap bank syariah dalam bentuk NPF ini akan menjadi salah satu kemampuan bank syariah untuk bisa bertahan dan segera bangkit. Nah, peningkatan risiko tersebut disebabkan semakin banyaknya kegiatan yang berhenti akibat pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan. Dalam hal ini, karena adanya COVID-19 ini yang membuat perekonomian semakin melemah sehingga berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk terus membayar pokok atau angsuran serta margin atau bagi hasil. Nah, tertundanya pembiayaan yang dialami oleh bank syariah juga akan berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh manajemen aset dan liability perbankan syariah dalam menanggulangi hal tersebut. Perbankan syariah harus memitigasi risiko pembiayaan dan kecukupan likuiditas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami sektor ekonomi dan nasabah pembiayaan terdampak beserta kinerjanya. Dan perbankan syariah juga harus mengaktifkan sistem peringatan dini dan menyusun skenario restrukturisasi serta upaya penyelamatan pembiayaan nasabah. Nah, dalam hal penyelamatan pembiayaan nasabah, strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen aset dan liability adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank syariah dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2008 yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya. Antara lain meliputi yang pertama itu penjadwalan kembali atau rescheduling, merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau reconditioning, merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan. Nah, yang terakhir yaitu penataan kembali atau restructuring, perubahan persyaratan pembiayaan tak terbatas pada rescheduling dan reconditioning yang meliputi yang pertama itu adalah penambahan dana fasilitas pembiayaan, yang kedua konversi akar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.